Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin ya salaha bisirul fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ansarihi wa ali baitihi ajma'in asya'ul lailamul fatihah. Wa ila Syekh Abi Hamid Al-Ghazali lahul fatihah. Wa ila Syekhina al-kiram Kyai Haji Saifuddin Zuri Hashim lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dengan Kitabul Uzlah, dan dalam faedahnya yang pertama, seperti juga pada pertemuan yang sebelumnya, saya menyampaikan bahwa bagaimana kiranya kemudian satu modus atas uzlah itu sendiri yang mana kemudian dapat kita centang perenangkan di dalam pikiran kita semua ini. Misalkan bahwa pada satu kesempatan kita memiliki satu modal, misalkan, dan kemudian dengan modal itu kita bisa berbelanja di luar sana. Kemudian kita makan misalkan di warung atau makan di satu restoran. Di sisi yang sebaliknya, maka ketika kita makan di warung atau ketika kita makan di restoran, maka kita telah meninggalkan sisi uzlah dibandingkan kemudian ketika kita makan di rumah, kemudian menanak nasi sendiri dan masak dengan keluarga kita sendiri. Maka hal itu juga harus kita renungkan sedemikian itu, bagaimana kemudian bahwa makan di luar itu ternyata tidaklah dapat menyingkap rahasia Allah dari urusan dunia ataupun urusan akhirat. Dan itu sekedar makan, maksudnya di sisi yang sebaliknya kita punya pola yang sedemikian umum bahwa ya karena kita sekolah, karena kita kuliah dan sebagainya, maka lazim kita makan di luar, lazim kita membeli makanan atau membeli minuman di warung-warung di sekitar rumah kita. Tetapi pada ketentuan uzlah, maka kita telah meninggalkan uzlah itu sendiri, dan kemudian dari sekedar makan di warung, kita dapat dituduh untuk kemudian tidak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selebihnya kemudian kita bermunajat kepada makhluk itu sendiri, yang mana kemudian lebih jauh daripada bermunajat kepada makhluk adalah memiliki satu partai itu sendiri. Tentu penjelasan ini adalah satu upaya untuk lebih menspesifikkan dari mana kemudian saya sebagai penelaah juga memiliki sebuah permasalahan yang terkait daripada kehidupan saya sendiri.
Yang mana kemudian dari kecenderungan itu maka saya berusaha untuk memberikan sebuah upaya untuk menyampaikan kepada publik agar kemudian di ranah publik dapat serta-merta kemudian merenungi atau melihat dan mengkaji bagaimana kemudian permasalahan saya di masa-masa yang sebelumnya. Dikarenakan bahwa saya juga harus mencari formula daripada memecahkan masalah saya itu sendiri. Dan salah satu formula yang kemudian saya pikirkan adalah kemudian bagaimana mengkaji kitab tasawuf itu sendiri, sejauh mana kemudian hal itu seringkali disalahpahami di luar sana. Dan oleh karena itu membuat saya untuk mengambil bagian untuk kemudian membicarakan atau membahas ilmu tasawuf itu sendiri, sejauh mana dari bab uzlah yang kemudian dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dari kitab Ihya Ulumuddin itu sendiri. Jadi dari situ kita dapat merenung bahwa sekedar kemudian orang itu suka ke warung atau sering makan di luar, maka hal itu tidaklah dapat menyingkap rahasia-rahasia Allah di dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat, dimana kemudian bahwa hal itu tengah menjauhi sisi uzlah itu sendiri. Tetapi kemudian Imam Al-Ghazali juga memberikan satu wacana yang sebelumnya ditulis dari bagaimana faedah uzlah dari segi keduniawiannya, bahwa tidak semuanya akan ekstrim kemudian sama sekali tidak melihat bagaimana konstelasi politik di luar sana dan ekstrim kemudian mengambil posisi untuk 100% untuk tidak pernah ke warung dan tidak pernah makan di luar sana. Sebagaimana kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa wa illa ma yukhalisu min muhdhiratin yata'arudul laha bil mukhalatah, maka ada satu sisi yang kemudian dapat membatalkan uzlah itu sendiri. Yang oleh karena itu ada satu waktu di sana seseorang itu dari kategori yang berimbang, tidak kemudian 100% tidak makan di luar, tetapi juga tidak kemudian juga 100% hanya makan di luar dan tidak pernah makan di dalam rumah. Maka dari situ ada satu kategori-kategori yang satu sisi menopang pada keniscayaan uzlah itu sendiri, dan di sisi yang sebaliknya maka tidak semuanya kemudian akan berlaku seperti itu. Jadi memang kita membutuhkan satu takrir yang berat tapi juga sekaligus unik daripada pembelajaran yang kemudian kita pelajari daripada keberagaman Islam itu sendiri. Seperti halnya juga pada sejauh mana kemudian memanifestasikan ajaran Islam itu sendiri, bahwa tidak serta-merta kemudian ketika mempelajari keberagaman Islam lalu kemudian berharbiah seperti itu, tetapi juga tidaklah kemudian ketika mencukupkan diri bahwa tidaklah perlu kemudian melakukan satu konektivitas harbiah sejauh mana kemudian bahwa semuanya telah diambil paksa oleh pihak yang sebaliknya, yang oleh mana dikarenakan semangat atas hal itu saya berpikir bahwa
Yang terpenting adalah bagaimana saya kemudian mendistribusikan terlebih dahulu bagaimana kemudian kebenaran pada satu pembahasan, sehingga saya tidak kecewa jika kemudian ada permasalahan yang keluar daripada apa yang saya pahami selama ini. Karena sejauh mana yang kemudian saya alami adalah juga bagaimana hal itu sudah dijelaskan bahwa pastilah keluar daripada kategori Islam itu sendiri. Tetapi tentu bahwa kekecewaan akan lebih fundamental jika kemudian saya tidak berusaha untuk menyampaikan satu pendapat yang mana secara objektif itu berangkat dari kategori keberagaman Islam itu sendiri. Untuk terakhir pembahasan yang saat ini, saya ingin menyampaikan pada kasus yang terjadi di Yogyakarta atas penusukan seorang santri. Semoga hal itu dapat diusut dengan tuntas dan diverifikasi dengan sebaik-baiknya, karena saya yakin bahwa jika memang itu pada teritorial santrinya, tidak mungkin kemudian terjadi penusukan di dalamnya. Oleh karena itu, jika meluas memasuki satu teritorial yang memang tidak layak untuk seorang santri masuk ke dalamnya, hal itu haruslah dapat diverifikasi, sejauh mana kemudian resolusi konflik yang dibutuhkan sebelum hal itu menjadi luas bisa diketemukan setiap solusi-solusinya. Bahwa jangan sampai isu pada penusukan itu kemudian merebak dan memicu satu reaksi konflik yang luas tanpa kemudian satu resolusi yang sebenarnya atau verifikasi yang seutuhnya. Karena pada dasarnya hal itu terjadi pastilah dikarenakan satu sebab yang muncul atau satu reaksi yang diakibatkan daripada sebab yang sebelumnya. Tentu apa yang menjadi satu kepribadian di dalamnya adalah satu hal yang jelas keliru, karena hal itu adalah satu sikap yang barbar. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana verifikasi daripada kejadian tersebut dapat diangkat dan kemudian dapat dicarikan pada ranah solusinya, sedangkan dari seluruh pihak, dari manapun pihak yang ada, harapan terbesarnya adalah bagaimana untuk tidak mengedepankan satu egoisme, sehingga kemudian jalan keluar yang dimunculkan tidak ketemu sama sekali. Saya berharap bahwa permasalahan itu tidak akan meluas, dan saya juga berharap agar pihak yang menjadi korban tidaklah tengah memancing suatu kondisi yang dapat merugikan semua pihak di luar sana, karena semua juga telah mengetahui bahwa dengan cara dia memancing kondisi, hal itu dia akan mendapatkan satu nilai keuntungan tersendiri, dikarenakan bahwa isu-isu yang tengah terjadi di tengah-tengah kehidupan umat manusia, vis-a-vis Islam tengah dalam satu puncak eskalasi yang tertinggi. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan karena harus 15 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Mohon maaf jika kemudian ada kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.